Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Ahmed Syafir Herzain, absen 1, Algina Zivanka, absen 2, dan Amalia Rahmawati, absen 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tanda baca, tanda titik. Mohon teman-teman menyimak. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan kegunaan tanda titik. Di sini kegunaannya ada 5. Sekarang kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama itu titik yang dipakai di akhir kalimat. Nah, tanda titik ini ditempatkan di akhir suatu baris dalam sebuah kalimat itu. Di sini contohnya ada 4. Yang pertama itu mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang di pertemuan itu, titik. Andi sedang makan nasi, titik. Ahmed sedang berolahraga pagi. Jadi di sini kalimat yang menggunakan tanda titik itu jenis kalimat yang memang berupa pernyataan, bukan pertanyaan maupun perintah gitu. Baiklah, lanjut. Di sini, kegunaan yang kedua itu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar gitu ya. Nah, di sini maksudnya itu titik ini digunakan untuk menandai poin-poin gitu ya, seperti yang biasa kita lihat di makalah, di buku, dan segala macamnya gitu. Sini langsung aja ke contohnya. Poin 1, titik, kondisi kebahasaan di Indonesia. Lalu masuk ke subpoinnya ya, A, titik, bahasa Indonesia. Lalu ke subpoinnya lagi, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi, dan begitu seterusnya gitu ya, seperti halnya yang sering kita lihat. Oke, lanjut. Di sini ada catatan terkait penggunaan tanda titik ini untuk menandai suatu poin. Itu yang pertama, tanda titik ini tidak dipakai untuk menandai angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung gitu untuk perinciannya. Jadi misalnya 1 tanda tutup kurung, lalu bahasa nasional. Lalu subpoinnya A tutup kurung lambang kebanggaan nasional. Itu kita tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Lalu catatan kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital lebih dari 1 angka, ataupun gabungan antara angka dan huruf gitu. Jadi misal poin 1A, poin 2B, dan sebagainya gitu ya. Itu tidak menggunakan tanda titik. Lalu tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir ya, yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagian grafik atau gambar. Contohnya tabel 1, kondisi kebahasaan Indonesia. Lalu tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Dalam halnya, penomoran ini lebih dari 1 angka, itu tuh yang tidak menggunakan tanda titik itu di angka yang terakhirnya saja. Angka-angka sebelumnya tetap menggunakan tanda titik, seperti halnya yang contoh ini ya, tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Algina Zivanka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 01.35.20. Ini dibaca pukul 1:35:20. Penggunaan titiknya itu di antara jam dan menit, lalu menit dan detik. Namun di akhir atau setelah detik itu tidak ditambahkan tanda titik. Lalu contoh selanjutnya 01.35.20 jam. Dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Lalu selanjutnya ada contoh 00.20.30. Dibaca 20 menit 30 detik. Lalu 00.00.30 jam. Dibaca 30 detik. Selanjutnya ada tanda titik yang dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Contohnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, . Nah, di bagian awal, yaitu pada bagian nama penulisan, itu terdapat koma. Nah, koma ini apabila nama penulisnya itu lebih dari 1 suku kata gitu. Namun selebihnya itu menggunakan tanda titik antara nama penulis dan tahun, judul dan tempat, seperti itu misalnya. Lanjut, contohnya ada Mulyono Anton M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta Gramedia . Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk penggunaan tanda titik yang terakhir, yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, Indonesia memiliki 13.000 pulau. Nah, di sini setelah angka 3 ini terdapat titik karena angka 3 ini merupakan bilangan ribuan. Untuk itu, setelahnya maka akan ada tanda titik. Kemudian contoh yang kedua, yaitu penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Nah, di sini tanda titik akan memisahkan untuk menunjukkan jutaan, kemudian ribuan. Nah, contoh yang ketiga, yaitu anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Nah, di sini tanda titiknya untuk memisahkan miliaran, jutaan, kemudian ribuan. Selanjutnya, nah, ada catatan mengenai penggunaan tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan. Yang pertama, yaitu tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan beserta kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Nah, 1956 ini tidak menunjukkan jumlah, maka dari itu tidak ada tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuannya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu kata sila terdapat dalam KBBI Pusat Bahasa halaman 1305. Nah, di sini 1305 tidak menunjukkan jumlah. Untuk itu tidak ada tanda titik untuk bilangan ribuannya. Nah, catatan yang kedua yaitu tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, bentuk dan kedaulatan Bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah 1945 ini tidak ada tanda titik. Untuk contoh yang kedua, gambar 3 alat ucap manusia. Nah, di akhir kalimat juga tidak ada tanda titik. Selanjutnya, nah ini catatan yang terakhir, yaitu tanda titik tidak dipakai di belakang A, alamat penerima dan pengirim surat, serta B, tanggal surat. Nah, di sini ada dua contoh yang mewakili A dan B. Untuk yang A, ada contoh yaitu yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, nomor 73, Menteng, Jakarta. Nah, di sini setelah nomor 73 tidak ada titik, kemudian setelah Menteng tidak ada tanda titik, dan setelah Jakarta tidak ada tanda titik. Kemudian contoh yang kedua untuk mewakili yang B, yaitu Jakarta 15 Mei 2013. Nah, setelah tahun 2013 ini tidak ada tanda titik. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan, menyimak presentasi dari kami mengenai tanda baca tanda titik ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tanyakan pertanyaannya di kolom komentar dari YouTube kami. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.